Pada tahun 2012 lalu, Charles Duhigg merilis sebuah buku yang sangat laris dan terkenal berjudul The Power of Habit. Charles Duhigg is the author of The Power of Habit. He is a reporter for the New York Times. He joins me today. Di dalamnya ada sebuah tulisan yang memuat tentang sebuah penelitian yang dilakukan para ilmuwan yang terdiri dari ahli-ahli neurologi, psikologi, genetika, dan seorang ahli sosiologi. Selama 3 tahun terakhir pada saat buku tersebut ditulis, dengan dana dari National Institutes of Health, para ilmuwan mengulik-ulik 24 lebih mantan perokok, tukang makan berlebihan, pemabuk, gila belanja, dan orang-orang lain dengan kebiasaan merusak. Salah satunya adalah Lisa Allen, yang merupakan peserta favorit para ilmuwan yang terlibat. Dalam berkasnya yang dihadapkan di depan para ilmuwan, Lisa berusia 34 tahun, perokok, dan alkoholik sejak usia 16 tahun, dan berusaha dengan susah payah menghadapi obesitas selama sebagian besar hidupnya. Nggak cuma itu, dia juga memiliki utang sebesar 10.000 US dollar sejak usia 20-an. Dan terakhir, dalam sebuah resume lama, ia tercatat memegang sebuah pekerjaan paling lama tidak sampai 1 tahun. Itu isi dari berkasnya. Tapi, orang yang ada di hadapan para ilmuwan adalah perempuan dengan tubuh langsing dan terlihat ceria, dengan fisik kaki yang kencang seperti pelari. Terlebih dari berkas terbarunya, Lisa Allen gak punya utang, gak minum alkohol, sedang bekerja di satu perusahaan desain grafis selama 39 bulan, dan udah nggak merokok hampir 4 tahun. Jadi, kok bisa? Ini bukan hasil, tapi berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada para peserta tersebut. Mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka menata ulang hidup mereka dalam waktu yang relatif singkat. Mereka menata ulang kehidupan mereka yang rusak dengan kebiasaan baru yang lebih baik. Itulah esensi dari buku ini, The Power of Habit. Kebiasaan baik bisa membuat hidup kita lebih baik, sebaliknya, kebiasaan buruk bisa merusak hidup kita. Lantas, gimana caranya kita bisa membentuk kebiasaan baru yang baik? Oke, pertama yang seharusnya kita lakukan adalah sadari diri. Sadarilah jika kita memang memiliki kebiasaan buruk, suka rebahan, atau enggak melakukan action apapun. Dan saat itulah kemudian kita ingin merubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang baik, atau ingin membentuk kebiasaan yang baik. Sama halnya seperti Lisa Allen. Singkat cerita, ia sedang berada di Mesir dan terbangun saat subuh di hotelnya karena ada suara azan dari masjid. Kondisi masih gelap gulita dan ia coba membakar rokok, tapi tersadar ternyata yang dibakar bukanlah rokok, melainkan pulpen. Saat itu ia sadar bahwa hidupnya berantakan, rusak, kacau. Bahkan untuk merokok saja, dia nggak bisa mengontrolnya. Saat sadar hidupnya berantakan, itulah ia ingin merubah, setidaknya bisa mengontrol satu hal saja di hidupnya. Setelah menyadari bahwa kita harus merubah hal yang buruk dan merusak, langkah awalnya adalah menentukan sebuah tujuan yang ingin kita capai. Tentukanlah tujuan apa yang ingin kita capai. Entah itu ingin menjadi sehat dan bugar, ingin menjadi programmer andal, ingin menjadi pengusaha dan pebisnis, desainer grafis, dan lain-lain. Setelah menentukan tujuan, janganlah berfokus pada tujuan tersebut, tapi fokuslah pada perubahan sistem. Ingat, seseorang yang memiliki tubuh sehat dan bugar adalah orang yang memiliki sistem di mana setiap harinya mengatur pola makan, olahraga, dan istirahat yang cukup. Juga dengan seorang programmer yang memiliki sistem di mana setiap harinya selalu ada di depan laptop, memperbaiki program yang error, belajar, dan terus mengulangnya. Sama halnya seperti Lisa Allen. Saat perjalanannya di Mesir untuk melihat piramida, waktu ia di taksi, tiba-tiba ia tertarik dan langsung menetapkan untuk berpetualang menyeberangi gurun pasir, tapi ia sadar bahwa perjalanan tersebut bukan hal mudah. Karena untuk menjadi seorang petualang, ia butuh mempersiapkan uang lewat bekerja, butuh kekuatan fisik lewat latihan dan menjaga pola makan, butuh ilmu dan membaca peta dan arah mata angin lewat belajar. Inilah yang dimaksud berfokus pada membangun sistem demi mencapai sebuah tujuan. Tulis, tulis, tulis. Tulis semua yang ingin kita kerjakan. Tulis semua yang ingin kita capai dalam 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, up to you. Untuk bisa mencapai sebuah kebiasaan baik, pastinya kita harus tahu tujuan kebiasaannya. Kalau kita nggak punya strategi apa yang mau dikerjakan atau dicapai, kita akan bingung kita mau ngapain. Coba deh kalian pikirin, kalau di suatu hari, kalian udah berniat mau mulai membangun sebuah kebiasaan, tapi kalian nggak tahu apa yang harus dikerjain, ya terus gimana?
hari ini gue mau lari ah. Besoknya berubah lagi. Berubah lagi. Yang ada di hidup kita nggak akan teratur. Maka dari itu, coba kalian atur strateginya, mulai dari harian. Misal besok Senin, oke, gue ada jadwal kerja di jam segini, gue harus bangun jam segini, workout pagi jam segini. That's it. Oke, besokannya apa? Besokannya lagi apa? Setelah itu kalian centang apa yang udah berhasil dan usahakan jangan pernah putus kegiatan tersebut. Setelah menyusun strategi, maka mulailah dari hal kecil secara konsisten. Hal ini sama seperti nilai yang ada dalam buku Atomic Habit, membangun sebuah kebiasaan baru dengan langkah kecil walaupun sebesar 1%. Jika dilakukan secara konsisten dan kontinu, maka akan berdampak besar terhadap perubahan hidup kita. Dan perlu digarisbawahi juga, jangan langsung memulai dengan beban berat. Contoh, jika kita ingin bisa berlari half marathon 21 kilo, untuk langkah awal, jangan langsung mempraktikkan 21 kilo. Nanti yang ada malah kita cedera dan nggak akan lanjut lagi jadinya, nggak konsisten. Inilah pentingnya memulai kebiasaan baru secara bertahap dan konsisten, akan lebih berdampak dibandingkan langsung gaspol. Oke, the last one. Jangan pernah untuk berpikir membangun kebiasaan baru dengan sempurna, tanpa ada yang terlewat satupun. Ingat, kita adalah manusia yang punya segudang masalah. Akan datang waktunya pada saat seharusnya kita melakukan kebiasaan tertentu, tapi malah saat itu kita dihadapkan dengan sebuah masalah. Contohnya, pada saat di jam 6 sore harusnya udah ada di rumah dan ada jadwal untuk belajar atau yang lainnya. Tapi karena kendala di perjalanan, kita malah masih stuck di jalanan. Itu nggak apa-apa banget teman-teman. Karena seperti yang saya bilang, kita adalah manusia yang punya segudang masalah. It's okay jika ada satu to-do list atau satu agenda yang belum tercapai di satu hari. Tapi kalau yang montir doang, bukan di sini, selain di sini sebelumnya, freelance. Anjay, freelance. 10 tahun ada? Lebih. Oh lebih. Dari umur 11 tahun. 11 tahun? 10 tahun lu mas? Berapa lama berhenti ngerokok? Ada 2 tahunan. Baru. Terus kenapa? Pengen aja, maniat bulet kayaknya. Bosan ngerokok mulu. Kedua juga rokok makin lama makin mahal aja. Terus dulu pas pengganti rokok misalkan kalau mau ngerokok tuh, gantinya pakai apa? Nggak ada, niat aja langsung. Sekarang udah ngambil rumah. Alhamdulillah, lot. Kalau kemarin itu? Hah? Kemarin? Itu baru nyicil, baru ngambil. Kalau ngambil mah nyolong namanya bang. Finally, saya akan mengingatkan kalian semua di video ini bahwa akan ada 2 orang yang berbeda setelah menonton video ini. 1, dia cuma nonton aja. Setelah itu, dia rebahan lagi, melupakan begitu aja dari isi dari video yang saya buat ini, dan tetap menjadi pribadi yang ya begitu aja. Atau 2, dia akan menonton dan menyimak, mencatat hal-hal yang menurutnya penting untuk dia ambil dan dilakukan. Kemudian, dia akan mencoba merubah dirinya hari ini, malam ini, atau besok pagi, sehingga kehidupannya bisa berubah. Tinggal kalian tentuin, kalian jadi orang yang mana.